Oke, halo semua, balik lagi ke channel gue ya. Kali ini gue mau share progres dari minyak goreng ya sebagai oli. Jadi untuk yang minyak goreng jadi minyak goreng itu bisa dipakai sebagai oli ya, tapi yang gue pakai ini adalah minyak jelantah. Yang minyak jelantah ditambah aditif. Minyak jelantah ini disaring ya, dibersihkan, bukan disaring sih, dibersihkan. Lalu dihilangkan baunya dan dinetralkan asamnya. Dibersihkan dan dihilangkan baunya. Dibersihkan tuh dengan cara pembersihan ya, pencucian. Dihilangkan baunya itu dengan cara deodorisasi ya. Tapi ini dilakukan secara satu tahap, jadi langsung jalan gitu. Nah, hasilnya ternyata memuaskan ya. Kalau dibilang hasilnya ternyata memuaskan. Minyak jelantah hasil ini hasilnya memuaskan ya. Tidak ada bau, warnanya lebih bagus, lebih cerah ya. Misalnya dari warna kuning, dari warna coklat berubah menjadi agak kuning ya. Intinya satu tahap di atasnya. Kalau misalnya hitam, minyak jelantahnya hitam, itu memang sudah agak susah ya. Jadi satu tahap di atasnya berarti agak kecoklatan atau kuning. Jadi warnanya bisa dipulihkan. Nah, untuk yang pertama kan itu kan awalnya yang pertama gue sebut gen 1 ya. Eksperimen pertama itu nyoba-nyoba doang nih, nyoba-nyoba minyak goreng ditambah aditif. Hasilnya oke, jalan, gak ada masalah. Cuma dia tuh bau sangit. Hasilnya bau sangit. Walau begitu, masih bisa dipakai sampai 2000 km. Oke, jadi ini cerita aja ya. Ini progress report ya. Terus yang gen 2 itu kan gen 1 kan bau sangit ya. Nah, di sini di gen 2 sama sih, cuma ada penambahan solvent aja. Penambahan penghilang bau atau pewangi. Atau aromatik oil atau minyak aromatik. Di gen 2 ini ada penghilang bau, pewangi, atau aromatic oil yang sifatnya tidak merusak sil ya, tidak merusak macam-macam lah istilah gitu ya. Terus juga gua tambahin ya di sini, tentunya sebelum dipakai, sebelum dimasukin ke mesin ya, ini dikasih penetral basa, asam dan basa.
karena kan untuk menetralkan asam, mungkin gue mikirnya awalnya tuh tinggal tambah basa. Sebenarnya tambah basa aja bisa, tapi ternyata di sini tambah basa ya. Tapi ternyata masih tetap bau juga, bau sangit juga. Tapi dari dua hal ini dilakuin, ada penghilang bau, pewangi, dan aromatic oil tuh nama penetral asam itu tambahin basa itu tetap bau sangit. Masih tetap bau sangit. Ya akhirnya gen 2 ini udah gue tinggalin, masuk ke gen ketiga, yang generasi ketiga. Ini eksperimen yang ketiga istilahnya gitu lah ya. Eksperimen yang ketiga nih adalah minyak goreng aditif sama minyak ganta. Migor, migel, sama aditif. Kan kalau kemarin gue bilang migornya tuh 55% ya, migelnya 45%. Nah aditifnya ya adalah rahasia aditifnya itu berapa. Tapi di sini ternyata bekerja dengan sangat baik ya, bekerja dengan sangat baik. Lalu di sini gue putusin satu hal, di minyak goreng yang membuat bau sangit itu adalah bau sangit itu, dari sini kesimpulannya adalah yang bau sangit itu adalah minyak goreng, migor yang rantai karbonnya terpecah, rantai C-nya terpecah, sehingga itu menimbulkan bau sangit. Maka dari itu setelah gue eksperimen yang ketiga ini ya, walaupun udah dikasih aditif, dikasih apa-apa gitu, solvent tambahan, itu baunya sangit bro, baunya sangit. Nah baru gue sadar ketika dicampur di mijal sama penambahan proses lainnya gitu. Di mijal ini gue berhasil ya bersihin mijal ini menjadi lebih bagus ya. Intinya ditambahin solvent ya. Kalau di yang udah kan udah ada ya namanya pembersih mijal ini pakai apa ya? Pembersihannya gue masih rahasia ya. Pembersihnya masih rahasia. Cuma kalau lo nonton investigasi itu kan ada juga orang yang ngejual minyak curah, minyak migor curah ya, yang 1 liternya itu sorry tadi ada ini. Terus untuk mijal ya, minyak jelantah kan bisa dibersihin ya. Minyak jelantah, kalau kalian melihat nonton investigasi pasti ada telusuran ya penjual minyak jelantah. Nah, penjual minyak goreng curah itu hasilnya biasanya didapat dari penjernihan minyak jelantah. Jadi kalau kalian nemuin penjual minyak goreng curah, ya beli aja nggak apa-apa ini, lalu dimasukkan ke dalam mesin itu nggak ada masalah ya. Kalau gua pendapat gue ini ya, pendapat gua, soalnya dari minyak jelantah ini ternyata di minyak jelantah ini setelah dimasukin ke dalam mesin dia tuh nggak terlalu bau sangit gitu. Kalau misalnya lo tambahin aditif sama tambahin aromatik, penghilang bau, penetral asam, itu kalau misalnya lo tambahin di minyak jelantah itu nggak bau sangit bos. Sedangkan kalau lo pakai minyak goreng, lo kasih apa aja nih di gen 2 itu tetap aja bau sangit kalau pakai minyak goreng. Sedangkan pakai minyak jelantah itu tidak menimbulkan bau sangit.
Kenapa minyak jelantah itu lebih bagus daripada minyak goreng ya? Nih ya. Minyak itu pertama lemaknya lebih banyak. Lemak lebih banyak. Oke, kedua, rantai karbonnya sudah terpecah. Misalnya dari triple bonded ya. Itu kan minyak goreng kan trigliserida ya. Beberapa kalau misalnya dilakukan penggorengan 3 sampai 4 kali, dia rantai C-nya, rantai karbonnya terpecah. Jadi kelebihan lain ya, rantai karbon terpecah. Jadi kalau misalnya gue bilang ginjal ini lebih superior kalau misalnya lo bersihin dulu ya, lo bersihin dulu pakai ya, kalau misalnya diinvestigasi itu katanya sih pakai hidrogen peroksida. Memang benar sih pakai hidrogen peroksida itu bisa. Terus sama pedagangnya juga, pedagang minyak goreng curah ini dia tuh pakai kapur sirih katanya. Jadi hidrogen peroksida itu kan H2O2 ya. Pembersihnya adalah H2O2 ditambah kapur sirih. Nah, sampai saat ini gue udah bisa ngebuat gen 4. Jadi minyak jelantah itu memang lebih superior daripada minyak goreng ya. Tapi kan kemarin udah gue cerita ya, kalau misalnya oli itu menguap dan dia tuh keluarnya dari ya di kemarin apa oli zaman sekarang tuh cepat menguap ya, oli memang desain untuk menguap. Makanya dari ini di gen 4 ini minyak jelantahnya kandungannya adalah ya kalau misalnya kita gabung sama aditif ya, jadi kandungannya adalah kalau untuk motor ya itu 80%, lalu oli itu 10%, dan aditif itu 10%. Idealnya untuk motor yang ekonomis. Kalau misalnya motor sport ya yang bukan ekonomis, yang pertama. Yang kedua, bisa minjalnya bisa menjadi 75. Ini olinya 10% dan aditifnya 15%. Ini gue rasa udah cukup bagus ya kalau untuk ini ya. Nah, kalau misalnya lo mau ngoplos pakai yang kemarin aja yang gue bilang pakai STP ya. Terus minyak gorengnya jangan pakai minyak goreng yang kemasan yang ada mereknya. Beli aja minyak goreng curahan. Kenapa? Karena minyak goreng curahan itu adalah minyak jelantah yang dilakukan pembersihan dengan menggunakan H2O dan kapur sirih. Sebenarnya sih gue nggak pakai cara ini ya, cuma tahu aja ternyata minyak jelantah dibersihkan dengan cara H2O2 ditambah kapur sirih. Dia bersih, bening, dan kemungkinan lemaknya juga banyak dan rantai karbonnya udah terpecah. Jadi gitu bos. Kalau minyak jelantah yang gue bersihin ini agak rumit sih kalau gue cerita, dan gue nggak mau cerita tentang pembersihan ini, soalnya ini masih rahasia ya. Tapi ya setidaknya ada yang gue spill, ada yang gue kasih tahu kalau misalnya minyak jelantah lu tuh bagus, minyak goreng curah itu lebih bagus daripada minyak goreng kemasan. Jadi itu intinya. Gen 4 ini udah ada, produknya udah ada, cuma kemarin gue tambah oli aja, oli bekas kan udah hitam, jadinya ada hitamnya, jadi nggak bisa gue tunjukin. Kalau untuk
minyak jelantahnya juga terlalu ekstrim ya. Gua ini sebenarnya Gen 4 ini udah ada, Gen 3 udah gue coba ya di CBR ya, CB 150R. Kalau Gen 4 ini udah ada bentuknya, cuma rada hitam jadi nggak gue tampilin gitu, nggak gue kasih unjuk. Oke gitu aja kali ya, sampai sini aja. Ntar kalau ada kelanjutan nanti gua lanjutin videonya. Oke, terima kasih.